Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Asepedia. Hari ini kita akan membahas mengenai pembahasan UM/UGM tahun 2019. Tentu tentang Saintek ya. Nah, kali ini kita akan bahas nomor 16 sampai nomor 20 saja. 20 saja. Nanti nomor 21 sampai seterusnya akan dibahas pada video berikutnya. Yuk kita lanjut. Soal nomor 16. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan sebagai fungsi waktu diperlihatkan pada gambar. Ini gambarnya. Gambar kecepatan terhadap fungsi waktu. Di antara pernyataan berikut ini, mana yang benar? Nah, ini pernyataannya nih. A. Tepat setelah 5 sekon, arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda. B. Tepat setelah 5 sekon, kecepatan benda masih searah dengan percepatan benda. C. Benda mengalami perlambatan senilai 2,5 meter per sekon saat T 6 sekon. D. Jarak yang ditempuh benda saat dari T 0 sekon sampai T 5 sekon adalah 35 meter. E. Percepatan benda mencapai nilai maksimum pada saat T 5 sekon. Kalau di sini pernyataannya rata-rata saat T 5 sekon ya. A, B, D, dan E itu T 5 sekon. Kita fokus ke T 5 sekon. Ini T-nya 5 sekon nih di sini. Jadi kalau lihat grafiknya, awalnya kecepatannya 0, naik sampai kecepatannya 7 saat T-nya 5 sekon. Kemudian kecepatannya berkurang sampai kecepatannya 0 atau berhenti saat T7 sekon. Maka kita lihat pernyataan A. Setelah T5 sekon, kita lihat grafiknya. Setelah T5 sekon, kecepatannya berkurang. Lihat kecepatannya berkurang, awalnya 7 berkurang sampai kecepatannya 0. Jadi setelah T5 sekon, kecepatannya berkurang. Kenapa bisa berkurang? Berarti kalau kecepatannya berkurang, berarti dia mengalami perlambatan. Kenapa bisa jadi berkurang? Karena akibat pengereman ya, pasti. Nah, kalau pengereman pasti gayanya berlawanan dengan arah gerak benda. Misalkan gerakannya ke kanan, maka arah gaya geseknya atau gaya pengeremannya itu ke kiri. Ini berarti arah gaya yang bekerja pada benda berlawanan dengan arah gerak bendanya. Jadi pernyataan nomor A, itu betul. Ya, oke. Kita lihat yang B, kenapa salah? Nah, pernyataan yang B setelah 5 sekon kecepatan benda masih searah dengan percepatan benda. Lihat, dari setelah 5 sekon dia kan diperlambat ya. Kalau diperlambat artinya mengalami perlambatan. Kalau mengalami perlambatan, arah kecepatannya pasti berlawanan dengan arah percepatannya. Kalau kecepatannya bergerak ke kanan, percepatannya itu ke kiri, berlawanan. Oke, kita lihat yang C. Benda mengalami perlambatan senilai 2,5 sekon. Pernyataan yang C juga salah ya. Perlambatannya kita bisa hitung A sama dengan delta P per delta T. Dari 5 sekon sampai 7 sekon. Dari 5 sekon sampai 7 sekon ini perlambatannya konstan. Delta P-nya awalnya kecepatannya 7, akhirnya 0. Maka akhir dikurangi awal, 0 dikurangi 7, dibagi selang waktunya, 7 dikurangi 5. Hasilnya 3,5 meter per sekon kuadrat. Di sini pernyataannya 2,5, maka pernyataan yang C juga salah. Pernyataan yang D, dari 0 sampai 5 sekon, jaraknya, ini katanya dari 0 sampai 5 sekon, jaraknya 35 meter. Nah, menghitung jarak dari 0 sampai 5 sekon, kita bisa menggunakan teorema luas segitiga ya. Jadi jarak itu sama dengan luas. Jarak itu sama dengan luas. Nah, luasnya yang mana? Yang ini. Segitiga yang ini nih, karena waktunya dari 0 sampai 5 sekon. Nah, alasnya berapa? 5, tingginya 7, sehingga kita peroleh jaraknya S sama dengan luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi, dapatnya adalah 17,5 meter. Ini juga salah karena di pernyataannya 35 meter. Dan pernyataan yang E,
percepatan benda mencapai nilai maksimum saat T5 sekon. Ini juga salah. Karena percepatannya itu konstan. Kalau konstan itu tidak berubah ya. Ini grafiknya tuh gini, linear, artinya percepatannya konstan. Pada saat T5 sekon, nah ini kan maksimum. Apanya yang maksimum? Bukan percepatannya, tapi kecepatannya. Jadi saat T5 sekon itu kecepatannya maksimum, yaitu 7 meter per sekon. Jadi nomor 16 jawabannya adalah A. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Soal nomor 17. Untuk mendapatkan panjang gelombang de Broglie 500 nanometer, elektron perlu dipercepat dari keadaan diam dengan beda potensial sebesar titik-titik. A. 2 mikrovol, B. 6 mikrovol, C. 12 mikrovol, D. 38 mikrovol, dan E. 42 mikrovol. Nah, kita ketahui dulu ya. Dari soal kita ketahui bahwa lambdanya adalah 500 nanometer atau 5 kali nano itu 10 pangkat min 9 sebenarnya, tapi karena ini nolnya ada 2, maka pangkatnya min 9-nya berkurang jadi min 7. Karena ini ada 0,2 ya. Jadi 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, kita jawab ya. Kita tahu bahwa panjang gelombang de Broglie memiliki persamaan lambda sama dengan H per M dikali V. Atau kita bisa tulis M kali V sama dengan H per lambda. Nah, kita perlu tahu nih, ini kan bergerak ya, hubungan antara kecepatan dengan beda potensial. Jadi ini bergerak dari keadaan diam dengan beda potensial tertentu. Persamaannya, energi kinetik sama dengan energi potensial, energi kinetiknya itu setengah mv kuadrat, energi potensialnya itu Q kali delta V, ini beda potensialnya. Nah, lihat di sini ada mv, di sini ada mv kuadrat, beda ya, ini V kuadrat, di sini V. Supaya sama, kita kalikan dulu, yang atasnya kali M, bawahnya juga kali M. Jadi persamaannya M kuadrat kali V kuadrat bagi M. Ini sama dengan ini ya sebenarnya. Kita coret aja samakan. Tapi kita tulisnya seperti ini. Nah, supaya apa? Supaya nanti persamaan yang ini, M kuadrat kali V kuadrat, kita bisa tulis M kali V dalam kurung kuadratkan. 2-nya dikali M, jadi 2M sama dengan Q kali delta V. Nah, ini kita udah tahu bahwa M kali V sama dengan H per lambda. Kita substitusi aja, MV-nya diganti dengan H per lambda, sehingga kita peroleh delta V sama dengan ini Q-nya ke bawahin, jadi H per lambda dikuadratkan dibagi 2 kali M kali Q. Nah, kita bisa menghitung sini delta V-nya. H itu konstanta Planck, M-nya massa elektron, Q-nya massa elektron. Ini lambda aja yang udah diketahui ya. Biasanya di soal udah diketahui di bagian awal tuh. Nah, massa elektron itu besarnya 9 kali 10 pangkat min 31. Kemudian konstanta Planck itu H itu 6,6 kali 10 pangkat min 34 joules ohm. Dan muatan elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Ini kalau soal UM-UGM biasanya diketahui di bagian kertas awal ya. Sehingga kita tinggal substitusi aja, delta V-nya, ini H-nya, ini lambda-nya, ini M-nya, ini Q-nya. Kita bisa hitung sendiri, dapatnya delta V-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 6 volt. Atau 10 min 6 itu mikro ya. Kita bisa tulis 6 mikrovolt. Jawabannya adalah B. Semoga paham ya. Oke, kita lanjut. Nomor 18, yuk. Sebuah truk bermasa 1000 kg melaju dengan kelajuan konstan 100 km per jam. Menaiki tanjakan miring dengan kemiringan tan alfa sama dengan 0,1. Jika gaya gesek total yang bekerja pada truk adalah 700 Newton, hitunglah daya minimum yang harus diberikan mesin truk. G-nya itu 9,81 meter per sekon kuadrat. A. 47,1 kW, B. 52,7 kW, C. 62,5 kW, D. 72,8 kW,
E 85,1 kW. Kita tulis yang diketahuinya dulu ya. Masanya dulu nih. Masanya berapa? 1000 kg. Terus kelajuannya, V-nya ini kelajuannya konstan ya. V-nya 100 km per jam. Kita ubah dulu ke meter per sekon. Dikali 1 km itu 1000 meter. 1 jam itu 3600 sekon. Nolnya bisa kita coret, kita dapat peroleh 1000 per 36 meter per sekon. Apalagi kita ketahui tan alfanya itu 0,1, gaya geseknya itu 700 Newton, dan gravitasinya 9,81 meter per sekon. Kita jawab yuk. Nah, kita boleh ilustrasikan dulu ya. Ini ada tanjakan miring, sudut kemiringannya itu alfa. Kemudian ini ada mobil ya yang bergerak menaiki tanjakan tersebut. Ini geraknya naik ke atas ya. Nah, dia pasti ada mengalami gaya gesek yang berlawanan arah geraknya. Kalau bendanya bergerak ke atas, gaya geseknya ke bawah. Ya. Kemudian karena dia bermassa punya gaya beratnya itu W, kita proyeksikan dia sejajar dengan bidang miringnya. Maka W sin alfa ke sini W cos alfa. Oke, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah daya minimum. Daya itu apa rumusnya? Usaha per satuan waktu. Daya sama dengan usaha per satuan waktu. Kita tahu bahwa usaha itu gaya kali perpindahan. Nah, S bagi T itu adalah kecepatan. Sehingga persamaan daya kita bisa tulis P sama dengan F kali V. F kali V, gayanya kecepatannya ada, gayanya juga udah ada ya. Kita bisa hitung gayanya yang sejajar dengan arah gerak benda aja. Bendanya bergerak ke atas, miring ke atas, menaiki. Nah, yang sejajar tuh hanya ini aja, dua gaya ini aja, yaitu gaya gesek dengan W dipersen ke sin alfa. Sehingga gayanya F gesek tambah W kali sin alfa dikali V kecepatannya. Fg, nah W ini di sini gaya berat ya, bukan usaha. W itu M kali G kali sin alfa. Berapa sin alfanya? Ya. Nah, ini karena tan alfanya sangat kecil, nilainya 0,1, ini alfanya itu sangat kecil. Karena mendekati 0 ya. Karena alfanya sangat kecil, maka nilai sin alfa itu sama dengan tan alfa sama dengan 0,1. Kita tinggal substitusi aja, gaya geseknya 700, masanya 1000, G-nya 9,81, sin alfanya 0,1, kecepatannya 1000 per 36. Maka kita peroleh, nah itu 47,1 kW, sekitar segini ya. Nggak tepat sih sekitarnya, mendekatinya seperti ini. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 18 adalah A. Betul sekali. Oke, semoga paham. Kita lanjut ke nomor 19. Dua pegas identik masing-masing terpasang paralel, dibutuhkan usaha sebesar W untuk menarik pegas supaya bertambah panjang sebesar X. Kemudian keduanya dipasang secara seri. Berapakah usaha yang dibutuhkan pegas yang tersusun secara seri tersebut agar kedua pegas tertekan sebesar X? A. W per 4, C. B. W per 2, C. W, D. 2W, dan E. 4W. Kita diketahui dulu ya. Nah, ketika dipasang paralel, usahanya kita sebut dengan W paralel itu W. Pertambahan panjangnya delta X-nya untuk paralel itu X ya. Ini keterangannya ya. Untuk paralel usahanya itu W, pertambahan panjangnya itu X. Ketika dipasang seri, nah ini usahanya yang kita cari nih, kita sebut dengan WS. Pertambahan panjangnya tetap sama, katanya X di sini ya. Agar tertekan sejauh X juga ketika seri. Ya, nah karena keterangannya di sini ada keterangan dua pegas identik, artinya identik itu dia memiliki konstanta pegas yang sama, sehingga kita bisa tulis K1 sama dengan K2 sama dengan K. Nah, paralel, kalau dipasang paralel pegasnya seperti ini ya. Nah, ini hanya mengingatkan saja sebenarnya. Kalau misalkan cara cepatnya juga ada. Paralel dipasangnya seperti ini. Nah, totalnya tinggal dijumlahin aja K1 ditambah K2 sehingga
Untuk paralel karena identik pegasnya, K1-nya K, K2-nya K, K tambah K hasilnya 2K. Kalau seri digambarkannya seperti ini ya. Penjumlahannya itu menggunakan 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Substitusi nilai K1 dan K2-nya 1 per K tambah 1 per K, udah sama penyebutnya, tinggal dijumlahkan 1 tambah 1, 2 per K. Ini masih 1 per K seri. Kalau K serinya tinggal dibalik aja, K seri sama dengan K dibagi 2. K dibagi 2. Oke, kalau sudah kita dapat K paralel dan K serinya, tinggal menghitung usahanya. Nah, usaha itu sama dengan energi potensial pegas ya. Persamaannya W sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Tinggal bandingkan aja. Kalau paralel dengan seri, ini paralel dengan seri. Ya, ini paralel lagi, ini juga paralel lagi, seri ya, seri lagi. Kalau seri, seri semua. Ya. Nah, ada variabel setengahnya kita bisa coret. Kemudian delta X-nya kita bisa coret. Kenapa bisa coret? Karena delta X-nya sama ya. Delta X paralel dengan delta X seri itu sama-sama nilainya X. Sehingga kita peroleh W paralelnya itu W. Ini. WS-nya itu yang kita seri, usaha serinya. Terus K paralelnya kita dapat 2K. K serinya itu K per 2. Sehingga kita peroleh W per W seri sama dengan 4/1. Kita kali silang, maka peroleh W serinya adalah W dibagi 4. Ini 4W seri sama dengan W. Maka W serinya W dibagi 4. Jadi jawaban yang tepatnya adalah A. Kita soal sesi pertama. Yuk. Nomor 20. Tinjau sebuah benda yang memiliki massa jenis ρ0. Jika benda tersebut dimasukkan ke dalam fluida, maka sebanyak 3/4 bagian volumenya tercelup di dalam fluida tersebut. Hitunglah massa jenis fluidanya. A. ρ0. B. 2ρ0/3. C. 3ρ0/2. E. 3ρ0/4. Dan E. 4ρ0/3. Kita tulis dulu yuk yang diketahuinya. Apa massa jenis bendanya ya? Massa jenis benda kita sebut ρB itu ρ0. Ini keterangannya nih. Kemudian apalagi yang diketahui? Volume yang benda yang tercelup. Volume benda yang tercelupnya kita sebut aja VBT. Itu sama dengan 3/4 dari keseluruhan volume bendanya. Nah, boleh kita ilustrasikan ya seperti ini. Ini ada benda, ini permukaan zat cairnya nih yang warna biru muda. Nah, 3/4-nya itu masuk ke dalam fluida. Tercelup dalam fluida. Nah, gaya yang bekerja ada gaya berat, tentu karena benda bermassa gaya berat gitu ya. Karena benda dalam fluida pasti gaya angkat. Nah, karena seimbang, maka gaya angkatnya sama dengan gaya beratnya. Kita bisa tulis FA sama dengan W. Kita tahu bahwa rumus gaya angkat itu ρ fluida kali G kali volume benda tercelup. Gaya berat itu M kali G, massa benda kali gravitasi. Variabel G-nya kita bisa coret sehingga kita bisa tulis ρ benda kali V BT sama dengan massa benda. Nah, ingat bahwa ρ itu M kali V. ρ itu sama dengan M bagi V. Kalau M berarti apa? ρ kali V. Maka persamaan massa benda ini kita bisa ganti dengan ρ benda kali volume benda. Nah, kita substitusi aja tuh. Volume benda yang tercelupnya itu 3/4. Nih yang ini kita ganti 3/4 kali volume bendanya. Sama dengan terus ρ bendanya itu ρ0. Nah, variabel VB-nya kita bisa coret hilang sehingga kita peroleh ρ fluida kali 3/4 sama dengan ρ0. Maka ρ fluidanya tinggal dibalik aja ya karena pindah ruas 4/3 ρ0. Jadi jawabannya adalah E. Mudah ya? Semoga bisa dipahami. Oke, cukup untuk bagian pertama. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan klik tombol like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Salam dari Asepedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.